Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan yang kami nikmati senantiasa setiap hari sampai saat ini. Pemeliharaanmu sempurna, Engkau tidak pernah membiarkan kami dan tidak meninggalkan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah bersyukur, Tuhan menghibur. Dari kitab Yesaya pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Karena dosa Allah bisa murka, tetapi kasih-Nya pasti melimpah bagi orang yang menghampiri hadirat-Nya untuk minta ampun dan mengubah cara hidupnya. Karena yang pertama, Tuhan itu menjadi sumber penghiburan bagi kita. Ia tahu duka cita kita, Ia tahu pergumulan kita, Ia tahu kehidupan di dunia ini seringkali membuat hati kita sedih, membuat hati kita berat, karena perjuangan untuk hidup benar di dalam dunia ini tidak mudah. Tetapi Tuhan memberikan penghiburan. Ia ada di dekat kita, Ia menghampiri kita, Ia memeluk kita, Ia siap mendampingi dan menyertai setiap langkah kaki kita. Jadi ketika kita dalam kesedihan, Ia siap memberikan penghiburan. Kemudian yang kedua, Tuhan menjadi sumber keselamatan. Manusia ketika jatuh di dalam dosa, itu berada di bawah kuasa maut. Karena upah dosa ialah maut. Dan manusia membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan itu telah direncanakan oleh Allah melalui anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang diutus menjadi juru selamat dunia. Dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, Tuhan sudah berjanji. Itu menjadi proto-evangelian, jadi janji Injil yang pertama akan hadirnya Sang Juru Selamat. Kemudian yang ketiga, Allah menjadi sumber kekuatan. Kita adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Karena kita ini tanah, kita ini debu. Dan ketika kita mati juga akan kembali kepada debu. Jadi Tuhan itu tahu, mengerti persis bagaimana kekuatan dan kelemahan kita. Dan Dia berjanji memberikan kekuatan kepada kita melalui firman-Nya. Ia mengatakan bahwa kekuatan ilahi itu diberikan kepada setiap orang yang berseru kepadanya, yang berharap kepadanya, yang mengakui kuat kuasa Allah. Kalaupun karena dosa Allah itu murka, tetapi sesaat Tuhan itu memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada harta atau berharap kepada dunia, tapi berharap kepada Tuhan. Jangan dikuasai rasa duka cita, jangan terlalu bersedih. Kalaupun kita menghadapi pergumulan, kekurangan, segala macam yang menyedihkan, percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan penghiburan. Kemudian percayalah bahwa kekuatan Tuhan juga selalu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi orang percaya, Tuhan menjadi sumber penghiburan, sumber keselamatan, dan juga sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan, firman yang telah kami dengar saat ini. Sekalipun sesaat engkau murka karena dosa, tetapi akhirnya engkau menjadi sumber penghiburan bagi kami, menjadi sumber keselamatan bagi kami, dan juga menjadi sumber kekuatan bagi kami. Karena ketika kami berdosa,
Tuhan telah memberikan janji keselamatan melalui anaknya yang tunggal, melalui anakmu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyelamatkan kami, mengampuni segala dosa kami. Dan ketika kami dalam kelemahan di dunia ini secara manusia, secara fisik, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, Engkau memberikan kemampuan kepada kami, sehingga kami dapat mengatasi setiap persoalan, mengatasi setiap ancaman dan tantangan kehidupan di dunia ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang peduli kepada setiap kami. Kami tidak pernah kecewa, kami tidak pernah ragu, karena Tuhan, kuat kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk setiap anak Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang percaya, supaya kami tetap kuat, tetap setia di dalam Tuhan, memegang teguh iman kami dan tidak mau digeser oleh apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.